Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Siva. Di video kali ini saya akan sedikit menyampaikan hasil analisis jurnal yang saya cari atau saya temukan. Jurnal yang pertama yaitu The Effect of Technology Integration in Education on Prospective Teacher, Critical and Creative Thinking, Multidimensional 21 Century Skill and Academic Achievements. Nah, latar belakang dari penelitian atau artikel ini yaitu saat ini penggunaan teknologi telah menjadi kebutuhan, bukan hak istimewa. Karena teknologi adalah termasuk dalam setiap area kehidupan kita. Ponsel, mobil, aplikasi, komputer, rumah pintar, dan banyak hal lain yang tidak dapat kita hitung di sini, yang merupakan contoh yang berlimpah. Menurut sebuah penelitian bahwa 59% dunia populasi adalah pengguna internet, 49% adalah pengguna media sosial, dan 67% adalah pengguna ponsel. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan manusia. Contohnya, dalam hal pendidikan. Jika integrasi teknologi dimasukkan dalam proses pembelajaran, langkah demi langkah apa yang akan terjadi? Nah, adakah hasilnya? Maka oleh sebab itu dilakukan penelitian dengan judul Pengaruh Integrasi Teknologi dalam Pendidikan pada Pemikiran Kritis dan Kreatif Calon Guru pada keterampilan abad ke-21 dan prestasi akademik. Nah, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana instruksi tanpa integrasi teknologi mempengaruhi perspektif pemikiran kritis dan kreatif guru pada keterampilan abad 21 dan prestasi akademik. Bagaimana instruksi yang diberikan dengan memberikan tingkat dasar dan menengah integrasi teknologi? Apa efek dari instruksi yang diberikan oleh integrasi teknologi? Bagaimana pendekatan yang berbeda yang diterapkan pada setiap tahap yang mempengaruhi calon guru atau pemikiran calon guru? Dan yang kelima, apa pendapat para calon guru mengenai skala aplikasi dan subdimensi? Nah, untuk tujuannya yaitu dalam penelitian ini, hal ini bertujuan untuk menyelidiki efek dari integrasi teknologi dalam pendidikan tentang calon guru dengan pendidikan sains di bidang pedagogi, berpikir kritis dan kreatif, multidimensi, keterampilan abad 21 dan akademik prestasi. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini itu dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, pada tahap awal, integrasi teknologi tidak disediakan hanya dengan mempertimbangkan pendidikan sains. Sedangkan pada tahap kedua, integrasi teknologi tingkat dasar dan menengah disediakan atau dimasukkan. Dalam tahap ketiga, integrasi teknologi canggih disediakan. Nah, pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama-sama dalam penelitian ini atau dalam riset ini. Penelitian ini dirasakan di Laut Hitam, Barat Turki, daerah perguruan tinggi negeri, dengan 144 calon guru yang dididik di Fakultas Pendidikan dan yang berada di Sains, Departemen Pendidikan Kelas, dan prasekolah berpartisipasi dalam penelitian ini. Nah, itu guru-guru yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Untuk hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi secara bertahap ke dalam proses pendidikan memberikan perubahan positif dalam perspektif pemikiran kritis dan kreatif guru, multidimensi abad ke-21, dan prestasi akademik. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu dengan judul The Effect of Discovery Learning on Students' Success and Inquiry Learning Skill, atau pengaruh discovery learning terhadap siswa untuk keberhasilan dan keterampilan belajar inquiry. Dengan latar belakang mengajar siswa dengan gagasan menemukan berpikir kritis, mempertanyakan, dan keterampilan pemecahan masalah adalah salah satu prinsip utama ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan demikian, kurikulum pengajaran sains dan teknologi harus dikembangkan untuk mendidik siswa sains yang mampu bertanya dan memecahkan masalah yang sesuai dengan apa yang mereka hadapi. Saat ini diyakini bahwa metode sesuai dengan pendekatan konstruktivis di mana siswa belajar lebih efektif dengan membangun pengetahuan mereka sendiri harus digunakan. Salah satu dengan menggunakan metode adalah metodenya yaitu discovery learning. Maka dilakukan penelitian dengan judul efek discovery learning pada keterampilan belajar sukses dan penyelidikan siswa. Pada keterampilan belajar sukses dan penyelidikan siswa, atau jurnal yang dengan judul Inggrisnya itu The Effect of Discovery Learning on Student Success and Inquiry Learning Skills. Untuk rumusan masalah penelitian ini itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana pembelajaran sains melalui discovery learning dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa, persepsi keterampilan belajar, menemukan atau penyelidikan, dan retensi pengetahuan. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi efek dari metode discovery learning pada persepsi siswa tentang keterampilan belajar, penyelidikan, prestasi akademik, dan retensi pengetahuan. Sedangkan untuk metodenya yaitu desain penelitian dengan menggunakan kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Nah, ini juga pretest dan posttest digunakan dalam penelitian ini dalam kelas tersebut. Itu diterapkan pretest dan posttest. Nah, untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam mendukung kelompok eksperimental atas kelompok kontrol mengenai rata-rata pencapaian iring-iringan, skor retensi pembelajaran, dan persepsi skor keterampilan belajar penyelidikan baik pada tingkat kognitif dan pada tingkat afektif. Selanjutnya untuk jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Interactive E-Module Development Through Chemistry Magazine on Cesifa Flipbook Maker Application for Chemistry Learning in School Semester at Second Grade Senior High School, atau dalam bahasa Indonesianya itu pengembangan e-modul interaktif melalui majalah kimia di aplikasi Cesifa Flipbook Maker untuk pembelajaran kimia dalam semester di kelas 2 SMA. Latar belakang dari penelitian ini itu memiliki bahan yang baik adalah poin penting pada pembelajaran kimia atau untuk memperoleh materi kimia. Hal ini dapat memfasilitasi guru dan siswa saat dalam proses pembelajaran. Sejak tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mempromosikan gerakan yang disebut satu guru satu buku, biasa disebut dengan sagu-sabu, dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam memperoleh dokumen. Salah satu contohnya adalah modul. Majalah kimia adalah bahan ajar dalam bentuk e-modul interaktif. Hal ini dapat diakses dengan mudah oleh siswa yang menggunakan komputer dan berbagai jenis gadget, di mana saja dan kapan saja. Modul ini dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi Flipbook, yaitu Cesifa Flipbook Maker. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu memfasilitasi proses pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang tepat, yaitu e-modul interaktif majalah kimia dengan menggunakan aplikasi Cesifa Flipbook Maker. Metode dalam penelitian ini yaitu diselenggarakan dalam program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan uji coba di SMA Negeri 8 Pekanbaru, SMA Negeri 12 Pekanbaru, dan SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. E-modul interaktif majalah kimia menggunakan aplikasi Cesifa Flipbook Maker
untuk kimia atau untuk belajar kimia di sekolah menengah atas kelas 2 dalam mata pelajaran di semester kedua, yaitu diadopsi dari model pengembangan Bloom yang terdiri dari penyelidikan awal atau fase awal, fase penyelidikan, fase desain, fase atau tahap realisasi atau konstruksi, validasi, uji coba, dan revisi, serta implementasi. Nah, untuk hasilnya, pengembangan penelitian ini menghasilkan produk e-modul interaktif majalah kimia menggunakan aplikasi Gesivox Flipbook Maker. Untuk keseimbangan ionik dan pH larutan penyangga dan kelarutan kesetimbangan bahan. Produk ini dapat diakses melalui elektronik, media seperti komputer, laptop, Android, iPhone, dan lain-lain. Guru dan siswa juga dapat menggunakan e-modul interaktif majalah kimia ini selama dalam proses pembelajaran di kelas dan sebagai bahan ajar mandiri. Bahkan bisa digunakan di waktu di luar pembelajaran atau tidak dalam waktu pelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.